Shalom, berjumpa kembali dengan channel Klavos Sukacita. Saya akan membagikan kebenaran firman di hari ini, namun sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, dalam kuasa dan kasih-Mu di hari ini kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman. Tuntun kami dengan kuasa Roh-Mu Kudus untuk kami memahami dan singkapkanlah firman-Mu agar kami terus berjalan dari apa kata Tuhan lewat hidup kami setiap hari. Terpuji nama Kristus, kini dan selamanya. Amin. Firman Tuhan terbaca di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat yang ke-11. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, Engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah Engkau memperoleh air hidup itu?" Demikian firman Tuhan. Dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang telah membaca, mendengar, merenungkan, dan melakukan firman di dalam kehidupan setiap hari. Pemirsa channel Klavos Sukacita, dari bacaan kita di hari ini, kata perempuan itu kepada Yesus adalah sebuah percakapan yang terjadi antara Yesus dengan perempuan Samaria ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya ada dalam sebuah perjalanan meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea. Kemudian Yesus bersama murid-muridnya melintasi daerah Samaria dan mereka sampai di kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Dan di situ ada sumur yang bernama Sumur Yakub. Yesus duduk karena ia letih dalam perjalanannya. Dan pada saat itu dikatakan dalam pembacaan pada ayatnya yang ke-6, kira-kira pukul 12 siang. Dan pada saat itu datanglah seorang perempuan yang juga hendak menimbah air. Dan Yesus pun berkata kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab Yesus saat itu seorang diri karena murid-muridnya sedang pergi ke kota dan membeli makanan. Dan pada saat Yesus menyampaikan kepada perempuan itu, "Berilah aku minum," maka terjadilah percakapan antara Yesus dan perempuan itu. Dan dalam percakapan itu, perempuan ini terus bertanya kepada Yesus, bahkan menyela Yesus tentang kenapa sampai Yesus mau meminta air kepadanya, sebab orang Yahudi dan orang Samaria tidak bergaul secara baik. Itu dapat kita lihat pada pembacaan di ayatnya yang ke-9. Tetapi kemudian Yesus menerangkan tentang makna air yang sebenarnya kepada orang perempuan Samaria itu. Dan lalu kemudian pada ayat yang ke-11, perempuan itu berkata, "Tuhan, Engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah Engkau memperoleh air hidup itu?" Sebab sebelumnya di ayatnya yang ke-10, Yesus berbicara tentang air hidup. "Jikalau engkau tahu karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Perempuan ini melihat secara natural. Dia melihat bahwa hari itu Yesus tidak punya timba. Bagaimana Yesus bisa berkata akan memberikan kepadanya air hidup? Dari apa yang terjadi melalui percakapan ini, tentu kita dapati bahwa perempuan ini tidak mengenal siapa Yesus. Bukan saja karena Yesus adalah orang asing, tetapi roh tidak tersentuh dalam dirinya sehingga dia tidak bisa melihat Yesus secara rohani, tetapi dia melihat Yesus sebagai manusia biasa yang datang tidak punya timba tetapi berbicara tentang air hidup. Pemirsa channel Klavos Sukacita yang diberkati oleh Tuhan, tadi saya sampaikan bahwa tema kita adalah mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan sesuatu yang penting, bukan sekedar kita berjabat tangan dan saling mengatakan nama saya dan orang itu mengatakan namanya. Mengenal adalah sebuah proses di mana seseorang harus melewati perjalanan secara bersama, lalu kemudian terbangun komunikasi dan saling baku tahu latar belakang masing-masing. Maka dengan demikian mengenal itu pun terjalin diantaranya karena bersama-sama menjalin komunikasi, tahu latar belakang satu dengan yang lain, dan kenal. Hal itu terjadi di dalam kehidupan dua orang apabila itu kita bicara tentang manusia. Mengenal Tuhan juga adalah hal yang sama. Kita perlu berkomunikasi dengan Tuhan, kita perlu membangun hidup kita dengan Tuhan, sehingga ketika Dia berbicara kita tidak bingung. Kita sudah paham apa yang Tuhan maksud
dan kita percaya janji-janjinya yang dia sampaikan kepada kita. Nah, kalau kita kenal orang itu tukang tipu, jadi ketika dia bicara kepada kita tahu, orang itu kepala tipu, terlalu percaya dia karena kenal. Kalau orang yang tukang tipu kita bisa paham sifatnya karena kenal. Nah, ini hal yang sama juga harus terbangun dengan Allah. Kalau kita tahu dan kita bicara Allah itu kasih, Allah itu penuh kuasa, Allah itu dahsyat, tapi kalau kita tidak mengenal dia, maka akan terjadi seperti begini. Kita punya masalah, kita jadi stres, kita punya masalah, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, kita punya masalah, membuat kita akhirnya bingung, kita penuh dengan segala kebimbangan dalam hidup ini, dan kita jadi orang yang jalan suka bicara sendiri-sendiri. Tetapi kalau kita mengenal Allah kita percaya bahwa bersama dengan Tuhan kita akan terus mengalami kekuatan demi kekuatan dalam hidup kita. Sehingga persoalan masalah tidak lalu membuat kita jauh daripada Tuhan, apalagi meninggalkan Dia. Tetapi masalah, tantangan, ataukah kelemahan fisik, kita selalu percaya karena kita kenal Tuhan. Dia adalah Allah yang dahsyat, Dia adalah Allah penyembuh, Dia adalah Allah penyedia dalam kehidupan kita. Dia adalah Allah yang penuh kasih, dan dalam percaya kita karena mengenal Tuhan itu, maka kita akan menerima apa yang kita percayai tentang Allah lewat kedahsyatannya dalam hidup kita, untuk apakah itu persoalan, apakah itu masalah, apakah itu sakit penyakit, apakah itu kekurangan yang kita alami dalam hidup kita. Kita akan selalu melihat Dia akan melakukan segala sesuatu karena percaya kita, karena kenal kita akan Tuhan kita. Oleh sebab itu, mari dalam perjumpaan kita dengan Tuhan, bukan saja masalah pergi ke gereja berjumpa dengan Tuhan atau ibadah lalu berjumpa dengan Tuhan, tapi pastikan bahwa kita mendengar suara Tuhan ketika Dia berbicara. Kita membangun hidup kita dengan Tuhan, dan dalam membangun hidup kita dengan Tuhan, kita percaya janji-janjinya, kita percaya kuasanya, kita percaya kedahsyatannya itu terjadi dalam hidup kita. Dengan demikian, ketika ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kita, kita tidak menjadi orang-orang yang penuh ketakutan dan kekhawatiran, karena kita percaya siapa Tuhan kita yang akan menyelesaikan segalanya bagi kita dengan cara-caranya yang luar biasa dan dahsyat. Amin. Mari berdoa. Tuhan, kami percaya akan kuasa-Mu, dan biarlah dalam percaya kami terus membangun hidup kami bersama dengan Tuhan untuk mengenal siapa Tuhan kami yang dahsyat dan luar biasa, sehingga ketika kami berbicara karena kami telah melihat segala sesuatu yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Dan ketika kami berbicara dan melakukan segala sesuatu dalam hidup kami pun juga melihat betapa kekuatan Tuhan terus menyatakan itu melalui janji dan penyertaan Tuhan yang terus terjadi dalam hidup rumah tangga, kerja, karya, pelayanan, dan dalam setiap usaha dan tanggung jawab kami setiap hari. Terpuji nama Kristus kini dan selamanya. Amin. Shalom. Tuhan berkati.